Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hani Prasetyanti SPD, guru SDN 2 Stawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran ke-1. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon bimbingan dan masukan dari dosen penguji agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, depan, gerak. Gerak, depan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah siap. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Rehan, silakan maju ke depan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan bertanya ya. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Aditya. Ada 3 orang ya? Dari 20 anak yang tidak hadir hari ini? 3 orang. Semoga teman kita besok bisa datang kembali ke sekolah untuk belajar bersama kita kembali. Tadi kita sudah berdoa, mudah-mudahan hari ini untuk memulai pembelajarannya supaya nanti bisa dapat kita pahami bersama-sama ya. Nah, sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Sudah siap kelas 5? Siap. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Kita tetap senyap, mempertahankan Indonesia. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Ya, sudah siap untuk belajar? Siap. Kemarin kita belajar tentang materi apa ya? Coba yang bisa angkat tangannya. Ya, Tentang perubahan ekosistem. tentang perubahan ekosistem. Nah, apa itu sih Pak perubahan ekosistem? Perubahan yang terjadi akibat berbagai macam bentuk peristiwa alam atau dari ulah manusia yang terjadi pada sebuah daerah. Ya, perubahan yang terjadi bisa diakibatkan oleh dari alam atau ulah manusia sendiri. Ya, yang akan mengakibatkan perubahan di suatu daerah. Siapa yang bisa perubahan ekosistem yang terjadi? Angkat tangannya. Ada
Ada yang bisa? Coba Candini. Perubahan terjadinya musim hujan dan kemarau. Perubahan terjadinya musim hujan dan kemarau. Amel, selain itu apa lagi Amel? Pemanasan global. Pemanasan global. Apa lagi? Siapa lagi? Kela, ya boleh Kela. Apa Kay? Manusia sering membuang sampah sembarangan sehingga terjadinya banjir. Manusia sering membuang sampah sembarangan sehingga nanti pada musim hujan banyak sering terjadi banjir. Itu perubahannya ya. Ada pemanasan global, perubahan musim panas dan hujan. Tangan buat semuanya, sudah berani? Itu materi tentang perubahan ekosistem. Ada perlengkapan belajar yang perlu disiapkan. 1. Buku paket. 2. LKPD. 3. Kertas manila. 4. Pensil dan pensil warna. 5. Penggaris. 6. Penghapus. Coba kalian keluarkan perlengkapan belajar yang akan kita gunakan pada hari ini. Sudah semua? Sudah. Nah, sudah semua? Sudah. Sudah semua ya. Nah, sebelumnya ini Duduknya sudah berkelompok? Sudah. Sudah. Kelompok 1 mana? Ada kelompok 1? Ya, sudah berkelompok kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah berkelompok? Sudah. Sudah. Kelompok 3? Mana kelompok 3? Sudah Duduknya berkelompok semua? Sudah. Ya. Kelompok 4? Sudah berkelompok? Iya. Kelompok 5? Ya, sudah bagus. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ke-1, menyimpulkan pokok pikiran berkaitan pada teks non-fiksi rantai makanan. Kedua, membuat kesimpulan berupa teks non-fiksi tentang peran produsen, konsumen, dan pengurai pada rantai makanan. Ketiga, memerinci peran produsen, konsumen, dan pengurai pada rantai makanan. Keempat, menyusun komponen peran penyusun makanan pada rantai makanan di suatu ekosistem. Kelima, membuat gambar bagan rantai makanan pada suatu ekosistem. Nah, supaya kalian nanti bisa ini semua, coba perhatikan gambar. Ada sebuah ekosistem. Siapa yang mau berani maju ke depan? Ayo Ridwan, udah siap tuh kayaknya. Ridwan lihat ada apa di gambar? Kerbau, bangong, Terus? capung, Ya, terus? hatak, Iya. bebek, ikan, kura-kura. Iya. Ya, tepuk tangan buat Ridwan. Udah ada Ridwan, ada kerbau, capung, bebek, katak, kura-kura, ikan. Udah lengkap belum? Belum. Siapa yang mau nemenin Ridwan di depan? Ayo sharing. Selain yang tadi Ridwan sebutkan, ada apa sharing? Tanah, rumput, sama pohon, sama tupai, sama burung. Iya, tuh dilengkapin sama sharing. Ya, tepuk tangan buat teman kalian yang sudah berani maju. Ya, ini tadi coba kalian lihat ya. Burung, bebek, ikan, katak, bangau, capung, kerbau, tupai, burung, pohon, rumput, tanah, pohon. Kira-kira pohon apa ini kalau ke bawah akarnya ini? Pohon apa? Tahu. Pohon apa? Bakau. Pohon bakau. Ya, ini ada burung, bebek, ikan, katak, kura-kura, bangau, capung, kerbau, tupai, pohon, rumput, tanah. Nah, ini ada di suatu ekosistem. Ibu ingin bertanya, apa sih nama tempat yang kalian lihat pada gambar? Nah, kalau lihat dari gambar di depan ini, kelompok 1 Laut. di laut, kelompok 2 Laut. di laut, kelompok 5 Di laut. di laut, Laut. di laut, Laut. di laut. Ya, kenapa kamu bisa bilang ini di laut? Karena ada kapal. Karena ada kapal. Kapalnya besar atau kecil? Besar. Nah, kalau kapal yang besar ini biasanya berlayarnya di mana? Laut. Di laut. Benar di laut, tapi lebih spesifik lagi. Apa? Bukan di laut, tapi di hutan bakau. Kita akan berdiskusi ya dengan nanti akan membuat sebuah proyek ya tentang rantai makanan. Nanti untuk memudahkan kalian membuat proyeknya, nanti Ibu akan memberi LKPD ke tiap kelompok. Nah, mana kelompok 1? Kelompok
Kelompok 1. Perwakilannya bisa ngambil ke sini. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sudah ada LKPD-nya? Sudah. Nah, sekarang coba kalian tuliskan kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4 atau 5. Terus nama kelompoknya siapa? Yuk, mulai. Coba kalian baca dulu petunjuknya ya, supaya tidak bingung. Coba lihat ke depan ke Ibu petunjuknya untuk mengisi LKPD-nya ya. Petunjuknya dulu. Dari halaman 1, 2, 3. Yuk, mulai. Baca dengan kelompoknya ya. Baca dulu ya kelompok 4. Petunjuknya. Tahap 1, kita akan menentukan pertanyaan mendasar. Ada gambar bagan? Nah, amati dulu dengan kelompok kalian bagannya ya. Bagannya coba amati. Setelah diamati, kalian jawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Lihat dulu bagian rantai makanannya. Sudah? Sudah. Siapa yang mau jawab tentang informasi apa yang kalian temukan dari bagan tentang rantai makanan di atas? Coba siapa? Kelompok 2. Informasi apa yang kalian temukan dari bagan tentang rantai makanan di atas? Informasi yang kita temukan dari bagan tentang rantai makanan adalah kita dapat mengetahui mengenai tentang produsen, konsumen dan pengurai pada rantai makanan. Ya. Informasi yang kita lihat coba dibagankan, ini ada bagannya ya. Informasi yang kita temukannya adalah tentang produsen, konsumen dan pengurai pada rantai makanan. Terus yang keduanya coba 3. Sebutkan komponen-komponen pada alur rantai makanan di atas. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, pengurai. Komponen-komponennya yang ada di alur rantai makanan di bagannya itu ada produsen. Ya, ini kan yang pertama kan produsen, terus konsumen 1, konsumen 2, pengurai. Apakah kalian telah mengetahui peran dari produsen, konsumen dan pengurai pada rantai makanan? Kelompok 1 sudah tahu belum? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Kelompok 4? Belum. Kelompok 5? Belum. Karena kita baru akan mempelajari materi ini tentang rantai makanan hari ini ya. Jadi kalian belum tahu. Kalau belum, maukah kalian mencari tahu informasinya lebih dalam tentang rantai makanan? Mau. Ingatkah kalian langkah-langkah menemukan ide pokok? Yang pertama, baca dulu nanti seluruh paragrafnya, jangan setengah-setengah, jangan nggak selesai, harus baca dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Nah, di paragraf ke-1-nya cermati tuh kalimatnya dari awal sampai akhir. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Kalian harus baca tiap kalimatnya, jangan ada yang tertinggal. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Kalau kalian sudah menemukan ide pokoknya, tandai sama kalian di paragrafnya. Kelima, tandai info penting tiap paragrafnya. Di paragraf ada info pentingnya kan? Nah, nanti akan memudahkan kalian untuk menuliskan ide pokok. Sekarang coba temukan pokok pikiran pada teks non-fiksi rantai makanan. Bacalah teks berikut ini dan tulislah temuanmu pada lembar LKPD. Sudah siap? Nah, coba apa nih judul? Lihat dulu semua ke depan. Apa nih judulnya? Paragrafnya. Rantai makanan. Nih, udah ada kan? Udah ketemu? Di halaman selanjutnya.
rantai makanan? Ya, baca dulu ya tadi dengan langkah-langkahnya sebelum menemukan ide pokok. Kalau sudah nanti kalian tulis paragrafnya. Yuk mulai. Baca dulu ya. Baca halaman selanjutnya. Kelompok 2 sudah memulai menuliskan ide pokoknya ya. Bagus. Ayo kelompok lainnya juga. Kelompok 4 sudah mulai ya, udah mulai nulis di paragraf 2, udah menemukan ide pokoknya. Kelompok 3 sudah sampai ke paragraf 4. Udah mau mulai selesai ya menemukan ide pokoknya. Sudah selesai? Sudah. Nah, coba Ibu mau tahu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 dulu. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Paragraf 1, rantai makanan di sawah. Paragraf 2, fitoplankton produsen makanan di laut. Paragraf 3, urutan peristiwa memakan dan dimakan. Paragraf 4, peran pengurai dalam rantai makanan. Kelompok 2. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Paragraf 1, rantai makanan di sawah. 2, fitoplankton adalah produsen di laut. Paragraf 3, urutan peristiwa dimakan dan memakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Paragraf 4, ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Kelompok 3. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Paragraf ke-1, rantai makanan di sawah. Paragraf kedua, fitoplankton adalah produsen memakan di laut. Paragraf 3, urutan peristiwa memakan dan dimakan. Paragraf 4, peran pengurai dalam rantai makanan. Tadi kelompok 2 ada yang beda ya. Jadi paragraf ke-1 itu ide pokoknya tentang rantai makanan di sawah. Paragraf kedua itu ide pokoknya tentang fitoplankton, produsen makanan di laut. Paragraf ketiganya adalah urutan peristiwa memakan dan dimakan. Paragraf keempatnya dan pengurai dalam rantai makanan. Ya hebat, sudah mau coba menemukan ide pokok, sudah bisa menemukan ide pokok. Walaupun tadi ada kelompok 2 ya yang masih salah ya. Tepuk tangan buat semua kelompok yang sudah mulai. Ya lagi. Coba perhatikan gambar hewan di bawah ini. Setelah kalian melihat gambar di atas, coba kelompokkan hewan-hewan tersebut dengan benar di bawah ini. Yuk, tulis di LKPD-nya. Gambar nomor 1, ekosistemnya di mana? Tadi makhluk hidupnya ada apa aja? Gambar nomor 2, ekosistemnya di mana? Makhluk hidupnya yang tinggal di sana apa aja? Kelompok 5 udah mau selesai ya, udah mulai gambar ekosistem yang kedua. Perwakilan kelompok 2 dan 4 untuk melaporkan gambar ekosistem. Ya, kelompok 2 dulu. Gambar nomor 1, ekosistemnya di sawah. Makhluk hidup yang tinggal di sana adalah sebagai berikut: padi, tikus, ular, burung elang, dan jamur. Gambar nomor 2, ekosistem di laut. Makhluk hidup yang tinggal di sana: fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Ya, kelompok 4. Gambar nomor 1, ekosistem di sawah. Makhluk hidup yang tinggal di sana adalah sebagai berikut: padi, tikus, ular, burung elang, dan jamur. Gambar nomor 2, ekosistem di laut. Makhluk hidup yang tinggal di sana adalah sebagai berikut: fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Ya, kalian perhatikan lagi gambar berikut ini. Gambar nomor 1 itu ada apa aja? Sebutkan bareng-bareng. Padi, jamur, ular, belang, tikus. Ya, padi, jamur, ular, elang, tikus. Nah, ini ekosistemnya ada di mana ya?
Padi. Padi itu hidupnya di sawah. Betul. Sekarang yang kedua, tadi ada apa aja yang kedua tuh? Fitoplankton. ikan kecil, ikan besar, ikan sedang. Ya, ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, ikan sedang. Dilihat dari gambar saja, ini ekosistemnya ada di mana? Tahu. Tadi udah benar berarti kelompok 2 dan kelompok 4? Supaya semangat, coba tabok sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Kelas 5 sukses, 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 yes! Ya, masih semangat? Masih. Kita akan membuat kesepakatan dan bersama ya dengan ibu dan tiap kelompok ya, supaya nanti kita selesainya bareng-bareng ya. Mulailah bekerja sama dengan kelompokmu untuk membuat gambar bagan rantai makanan berdasarkan ekosistemnya sesuai dengan waktu yang disepakati. Kelompok 1, kira-kira nanti buat bagan rantai makanannya perlu berapa lama? 15 menit. Kelompok 2, 20 menit. Kelompok 3, 20 menit, kelompok 3, 20 menit, 20 menit. 20 menit, 20 menit. 20 menit. Nih, beda sendiri nih. Kelompok 1 15 menit. Kalau 15 menit, yang kelompok lain kira-kira kecepatan enggak? Kecepatan ya, apalagi kita mau buat bagan rantai makanan ya. 2 bagan kan kecepatan. Kira-kira butuh berapa lama? 20 menit. 20 menit. Angkatan ya, kita buat bagan rantai makanan di sawah dan di lautnya 20 menit dimulai dari sekarang. Ya, udah beres ya. Nah, kelompok 3. Udah mulai selesai ya kelompok 1. Udah mulai warnain. Nah, coba perwakilannya lihat ke depan. Ibu tadi lihat sudah ada yang mulai menggambar. Nah, jadi nanti pengen tahu ke 1 sudah pada sampai tahap apakah kalian berusaha menyelesaikan tugas proyek kalian. Kedua, apa sajakah yang belum saya lakukan untuk menyelesaikan proyek ini? 3, dapatkah kalian menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu? 4, kira-kira butuh berapa lama lagi untuk menyelesaikan proyek pada gambar rantai makanan ini? Ini kan sudah 15 menit ya. Coba 15 menit ini Ibu pengen tahu perkembangan proyek kalian dan nyampe mana. Tulis dulu ya, sini. Jawab semuanya nomor 1 sampai 4. Gila lagi itu ya. Ada yang lagi nyelesain. Sudah 20 menit. Sudah siap untuk menampilkan gambar bagan rantai makanannya? Iya. Kelompok 2. Nanti kalau temennya lagi presentasi yang kelompoknya, jadi nanti yang tidak majunya beri komentar di sini ya. Kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang rantai makanan. Yang pertama ada ekosistem di sawah. Ada padi, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, burung elang mati dan diuraikan oleh jamur. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, dan burung elang sebagai konsumen 3, jamur pengurai. Yang kedua ada ekosistem di laut. Yang pertama ada fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil, ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh
Ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen 1, dan ikan-ikan kecil sebagai konsumen 2, ikan sedang sebagai konsumen 3, ikan besar sebagai konsumen 4. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan rantai makanan. 1. Rantai makanan di sawah. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung erang mati dan urai oleh jamur. Ekosistem plankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Ikan besar mati dan diurai menjadi jamur. Tepuk tangan buat kelompok 4. Jangan lupa komentarin di LKPD-nya. Coba buka LKPD selanjutnya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Terus menurut kalian pada tahap manakah kalian mengalami kesulitan ketika belajar pada materi ini? Yuk, tulis ya. Kelompok 2, apa yang kalian pelajari hari ini? Membuat rantai makanan dan mencari ide pokok. Ya, menurut kelompok 2, bagian mana materi yang mengalami kesulitannya? Sudah mencari ide pokok. Mencari ide pokok. Yang ketiga, menurut kelompok 2, apa yang kalian mengalami kemudahan? Materi ini. Membuat bagan rantai makanan. Membuat bagan rantai makanan. Yang kelompok 3 akan melaporkan ya, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang rantai makanan di sawah dan di laut, mencari ide pokok. Apa? Bagian materi mana yang mengalami kesulitan? Mencari ide pokok. Materi mana yang kalian mengalami kemudahan? Membuat bagan makanan. Sudah semua KPD-nya? Ya, yuk. KPD sama bagan rantai makanan dikumpulkan ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang mengalami kesulitan? Tadi ada ya? Kalian kebanyakannya mengalami kesulitannya ketika mencari, menemukan, menentukan ide pokok. Berarti kalian harus sering berlatih untuk mencari ide pokok. Nah, berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa? Rantai makanan dari ide pokok. Iya, membuat bagan rantai makanan di mana? Di sawah dan di laut, dan juga menemukan ide pokok. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya evaluasinya ya. Kerjakan ya. Jangan lupa bersama dulu. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Mulai dari sekarang. Sudah semuanya? Sudah. Kumpulkan dulu per kelompok, nanti perwakilannya ke ibuin. Bagaimana perasaan kalian hari ini semua? Nah. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang bagan rantai makanan di sawah dan di laut. Terus juga kita sudah belajar mencari ide pokok. Besok kita akan melanjutkan tentang bagan rantai makanan di hutan, sungai, ya, karena ekosistem itu banyak kan, bukan di sawah, di laut saja. Jadi kita besok akan belajar itu, membuat bagan rantai makanan di hutan, gurun pasir, ya, sungai. Bisa? Kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, kita baca doa dulu bersama-sama. Sebelum pulang, mari kita membaca doa bersama-sama. Baca doa mulai. Bismillah.